Siapa sih orang yang tidak pengen ketika masih muda tapi dia itu sudah punya posisi yang enak, keuangan juga enak, kehidupannya juga nyaman dan semuanya serba ada tercukupi. Jadi mau melakukan apapun tuh asik aja gitu ya. Siapa yang gak pengen seperti itu? Pasti banyak yang pengen seperti itu. Nah, di video kali ini saya pengen memberikan sedikit kata-kata yang saya tujukan kepada siapa saja orang yang mungkin dia pengen mencapai posisi asik, terus keuangan juga oke di usianya yang masih muda. Usia 22 biasanya orang sudah mulai selesai kuliah ya dan mau masuk kerja ya, secara umum sih begitu. Nah, dari usia 22 ke sana kira-kira itu bisa nggak tuh dalam waktu dekat, katakanlah di usia 27 sudah punya keuangan yang lumayan mapan dan ya masuk tahapan untuk bebas finansial. Bisa nggak sih? Sepertinya bisa ya. Masa iya nggak bisa? Banyak kok di sekitaran kamu. Coba kamu cari setidaknya 3 nama saja dan bandingkan dengan usia kamu saat ini. Dengan usia mereka dan usia kamu, apa yang sudah mereka raih dan apa yang sudah kamu raih ya. Usia kamu berapa? Kamu sudah meraih apa? Coba cari nama-nama di luar sana dengan usianya mungkin bahkan di bawah kamu tapi mereka sudah punya pekerjaan yang enak, sudah punya tabungan yang banyak, sudah punya properti yang banyak, ada nggak? Bisa nggak menemukan nama-namanya? Kira-kira mereka ngapain? Apa yang mereka lakukan? Nah, saya mengajak kamu untuk seperti itu ya. Bagi kalian yang mungkin sudah bekerja, nggak peduli pekerjaan kalian sebagai apa dan apa posisi kalian, nggak penting buat saya. Tapi bagaimanapun posisi kamu, kamu bisa meraih zona untuk bebas finansial asal kamu benar melakukannya. Hal apa yang harus kamu lakukan? Ya, kalau menurut pengalaman saya, yang pertama kalau memang kamu berniat banget pengen hidupnya enak ke depan, ya, kamu keluarga orang-orang terdekat kamu enak, dan kamu mungkin bisa membantu banyak orang. Hal pertama adalah nomor satu jelas kamu harus punya apa namanya ya, keinginan yang kuat dan juga konsisten bahwa betul nih saya tuh beneran di usia saya 25 tahun atau di usia saya 27 tahun deh maksimal, saya pengen sudah punya rumah, saya pengen sudah menikah, saya pengen ada mobil, ada kendaraan, atau mungkin saya punya beberapa petak tanah itu. Seperti itu. Tapi kamu harus niatkan betul ya. Kalau kamu cuma sekedar ingin doang tapi enggak dikejar banget ya usaha kamu dan kadang-kadang juga kamu terlena sehingga kamu lupa dengan tujuan kamu tadi ya pasti nggak akan tercapai. Jadi oleh karena itu yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu benar-benar niatkan dalam diri kamu, ya betul saya usia 25 tahun atau usia 27 tahun saya harus punya ini, punya ini, punya ini, punya ini dan saya harus sudah begini, saya udah posisi kayak gini. Niatkan betul dalam diri kamu. Kalau kamu benar-benar niat, konsisten, maka tahapan pertama untuk hidup kamu enak ke depan sudah bisa kamu lakukan. Ya. Yang kedua, ketika kamu sudah merasa punya niat yang bagus dan kamu merasa sudah bisa konsisten, maka saya bayangkan kamu sudah bekerja. Nggak tahu pekerjaan kamu apa, gaji kamu berapa, nggak penting buat saya. Tapi yang pasti yang ingin saya sampaikan kepada kamu, kalau kamu sudah punya pekerjaan dan kamu sudah ada gaji, saran saya sisihkan gaji kamu. Berapa Pak yang harus saya sisihkan? Berapa bank yang harus saya simpen? Berapa Om yang harus saya investasikan? Berapa bos yang harus saya keep supaya saya itu nantinya enak? Gampang. Kalau saya pribadi sering mendengar bahwa sisihkan sekitar 20% saja, tapi saya lebih ekstrim. Saya menyisihkan 50% dari keuangan saya untuk saya taruh di tempat lain, ya kan? Saya sisihkan untuk kehidupan saya ke depan. Jadi dengan 50% yang ada, apakah saya bisa hidup? Saya nggak tahu kenapa, tapi intinya saya bisa hidup kok. Kadang-kadang hitung-hitungan matematika saya dengan kondisi keuangan yang benar itu saya nggak masuk akal ya. Tapi kalau kamu percaya dan kamu melakukan itu, saya berani pastikan kamu tetap masih bisa hidup kok. Berapapun gaji kamu, sisihkan 50%-nya. Tapi ingat, kamu jangan jangan belanja dulu, jangan habisin buat kebutuhan kamu baru sisihkan, jangan. Kamu balik ya, kamu sisihkan dahulu gaji kamu tadi, habis itu baru kamu sisanya lagi kamu pakai buat kebutuhan kamu. Lakukan seperti itu. Tapi gimana? Nggak mungkin lah. Saya kan masih punya ini, punya ini, punya ini, dan semuanya harus saya bayar. Tenang,
Pengalaman saya mengatakan semuanya itu bisa berjalan kok. Alam tidak mungkin membiarkan kamu sengsara kok, ya. Asal kamu yakin dan kamu konsisten dan kamu mau melakukan itu, saya tahu alam semesta akan memberikan jalannya kepada kamu. Jadi kalau kamu punya gaji, ingat selama ini gaji kamu buat apa? Sebaiknya sisihkan dahulu gaji kamu, baru kamu pakai buat keperluan kamu. Nomor 2 itu ya. Yang ketiga, kalau menurut saya selain menyisihkan gaji itu, kadang-kadang kebanyakan dari kita kalau udah punya uang dan kita itu suka melihat kanan kiri ya. Ada beberapa teman kita yang punya HP bagus, kita pengen. Ada yang punya laptop bagus dan laptop kita jadul, jadi kita pengen. Ada yang jalan-jalan ke Jogja, ke Bali dan kemanapun, tapi kita masih di sini-sini aja. Ada uang sedikit kita pengen gitu. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita terlalu fokus kepada orang lain dan tidak fokus pada diri sendiri. Orang ada ini pengen, orang ada ini, jadi gampang terpengaruh gitu lah. Kamu jadi orang kalau pengen kedepannya enak, jangan terlalu gampang terpengaruh sama orang lain, ya kan? Mereka punya apa, biarin aja. Ingat kembali ke tujuan awal kamu. Saya mau ngapain ya? Usia saya begini, saya harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini. Ingat lagi ke situ, ya kan? Di tahapan ketiga ini kamu harus lakukan juga, walaupun mungkin nggak gampang ya, karena kan kita punya banyak teman dan mereka itu mempengaruhi banget kehidupan kita. Tapi kalau kamu tidak fokus kepada mereka, saya berani pastikan kehidupan kamu ke depan enak. Yang berikutnya lagi, selepas kamu sudah bisa melakukan 3 hal tadi, tahapan yang berikutnya lagi menurut saya, kamu harus benar-benar mulai dari sekarang bisa membedakan mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan. Ingat ya, kadang-kadang di kehidupan nyata kita terlalu sibuk dengan gaya hidup kita. Gaya banget pokoknya, gaya dulu yang penting. Nanti yang lainnya belakangan. Enggak, kamu harus bisa bedakan mana kebutuhan kamu dan mana hanya sekedar keinginan. Bener nggak kayak saat ini saya butuh banget mobil baru atau itu hanya keinginan saya? Saya kan masih punya kendaraan yang lain dan bisa saya lakukan. Kenapa kamu harus memilih untuk membeli mobil baru? Benar nggak sih saya harus beli sepatu baru? Saya punya sepatu yang lama nggak dan masih bisa dipakai nggak? Nah, hal-hal seperti ini kecil tapi itu kadang dilupakan orang lain ya. Jadi sekali lagi kamu harus mulai dari sekarang bisa membedakan yang mana yang memang betul-betul kebutuhan kamu dan mana hanya sekedar keinginan doang ya. Karena mungkin lingkungan membuat kamu banyak keinginan, jadi dari sekarang coba pilah dan pilih ya. Mana ini yang masuk ke kebutuhan saya dan mana hanya sekedar keinginan saya. Kalau kamu masih terpaut dan terpengaruh dan terikat dengan berbagai keinginan kamu, maka sekali lagi kamu masih hidup dengan gaya mulu ya. Gimana mau enak ke depan ya. Jangan seperti itu. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Dan yang terakhir dari saya, kira-kira ini pengalaman saya sendiri, nggak peduli kamu jadi apapun saat ini, kerjaan kamu di mana, gaji kamu berapa, nggak penting buat saya. Kamu mungkin kalau di sebuah instansi hanya jadi orang yang bawah ya, staf-staf di bawah, nggak apa-apa. Mereka semuanya taunya kamu gajinya cuma segitu, nggak penting buat saya. Tapi menurut saya, kalau kamu pengen bebas finansial ke depan, mulai dari sekarang, sebaiknya kamu segera punya pemikiran, niat, dan segera lakukan untuk punya bisnis yang menggurita. Maksudnya gimana tuh? Ya, kalau kamu pengen punya uang yang banyak dan saat ini orang hanya tahu bahwa kamu tuh kerjanya cuma begitu doang dan gaji segitu, nggak apa-apa. Tapi sebaiknya sisihkan uang yang tadi itu kamu bikin menjadi usaha baru. Usaha apa saja yang kamu bisa. Ya nggak usah langsung besar, kecil-kecil pun nggak masalah. Tapi kalau bisa jangan cuma satu. Mungkin di tempat lain kamu bikin usaha warung kecil-kecilan. Di tempat lain mungkin kamu beternak emas, entah itu kambing kecil-kecilan atau ayam kecil-kecilan. Terus di tempat lain lagi mungkin ada temen di tempat kerja kamu yang punya usaha dan kamu punya sedikit uang, kamu tanamkan kepada mereka, nih saya ada uang, silahkan kamu pakai, kamu buat modal usaha, terserah kamu nanti bagi hasilnya gimana, seperti itu. Atau kalau kamu punya yang kayak gitu dan ada banyak gitu, sebaiknya kamu ambil kesempatan itu. Itu salah satu bisnis yang dari menurut pengalaman saya itu bermanfaat banget. Jadi kamu mungkin bekerja hanya di situ, posisi kamu hanya seperti itu, keuangan kamu semua orang juga tahu, tetapi di luar sana kamu punya sumber-sumber keuangan lain yang tidak diketahui dan meskipun mungkin tidak besar tapi terus ngasihkan. Bayangkan orang hanya
mendapatkan uang atau hanya gajian sebulan sekali, kamu mungkin setiap seminggu 2 kali gajian. Kamu mau seperti itu? Nah, kalau kamu mau seperti itu, lakukan ya. Saya tidak pengen ngomong panjang lebar, tetapi yang paling dominan ya, dengan usia kamu sekarang berapa, kalau kamu memang ada niat ke depan tuh enak, mulai dari sekarang coba cari saya punya uang berapa dan cari kira-kira hal apa yang bisa membuat uang saya berkembang menjadi banyak ya. Nanti kalau sudah punya uang banyak ya, apapun kamu mau lakukan semuanya bisa. Ya kan? Pasti hidup kamu enak ya. Ke depan kita akan coba bahas lagi hal lain-lain yang mungkin gimana sih caranya supaya kita bisa menikmati hidup hanya sekedar tidak sekedar hanya menjalankan hidup ya. Kerjaan apa yang memang bisa membuat saya tuh kedepannya enak ya. Tapi sementara lakukan dulu apa yang saya sampaikan ini. Kalau kamu pengen kedepannya punya zona financial freedom. Selamat berjuang. Semoga berhasil. Salam.